Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada sore hari ini, saudara, kita ingin sedikit mengungkap tentang kasus daripada Vina Cirebon ya. Kita melihat di sini ada rekaman, saudara, ada rekaman yang diungkap oleh, nggak tahu, salah satu mungkin orang-orang yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ada rekaman dan terlihat rekaman sekali bahwa di sana itu ada si Vina itu dibonceng bertiga, saudara, dibonceng bertiga, dan itu seperti dibawa pergi menuju ke, katanya di bawah flyover, saudara, di bawah flyover katanya dibuang di sana. Dan waktu itu juga kelihatan bahwa dia beramai-ramai, orang yang melakukan pembunuhan ini rame, saudara, rame. Dan saya menduga, ya kan, saya menduga ini ada sedikit bahwa Mel dengan Linda, ya kan, semestinya tersangkut di dalam kasus ini, saudara. Karena apa? Kalau saya lihat pembicaraan Mel itu kan sepertinya seolah-olah dia itu melihat kejadian. Dan Linda itu adalah orang yang diajak oleh si Eki, ya kan, untuk ketemu dengan si Mel, saudara. Dan sekarang ini kita tahu bahwa katanya Mel atau mungkin si Linda ini kesurupan yang kedua kali. Begitu kesurupan Linda, itu dia mengungkap sepertinya menghilangkan nama yang namanya Mel, saudara. Dan inilah ya kan, saya lihat ini adalah seperti ada suatu kerjasama antara dua orang ini terhadap kasus daripada pembunuhan Vina Cirebon ini juga. Jadi kalau saya menurutkan, mengikuti cerita daripada si Mel dan si Linda, ini sepertinya mirip, saudara, ada hubungan. Dan inilah ya kan, kalau mereka bilang bahwa dia hanya melihat sekilas atau mungkin mendekati daripada si korban, si Vina, sepertinya saya melihat ini Mel ini ketahui, saudara. Mel ini tahu apa yang terjadi. Dan dia tahu urutan-urutan daripada kejadian penyiksaan itu sendiri. Jadi kalau saya lihat ini ada sangkut pautnya, dan di situ jadi mungkin ada video yang seolah-olah itu melihat gambar si Linda, saudara. Mungkin sekilas atau apa. Berarti Linda ada di dalam kelompok itu juga. Jadi saya melihat ini antara Mel dengan Linda ini ada hubungan. Dan coba kalau kita misalkan mengikuti cerita daripada yang diungkap oleh media-media, ya kan, di media-media di TV di tempat sekitar kita, kita tahu bahwa ini semestinya ada hubungan. Coba kita lihat ya, bagaimana sih kalau Mel yang bilang dia itu adalah dia melihat kejadian. Dan ini adalah berita juga, saudara. Berita adalah bahwa kelihatan sekali orang-orang yang apa namanya membonceng tiga si Vina, saudara. Kasihan ya, saya lihat, aduh, sepertinya dia udah terkulai, saudara, tapi masih didudukkan di tengah ya, di antara orang-orang yang menyiksa ini. Ini saya lihat ini ya, kita misalkan ini nih, kita lihat dari sini deh, foto rekaman ya, ini ya, foto rekaman ini saudara, ini kelihatan ya, inilah sadis, saudara, ini sadis. Lah ini nih, sedikit ya, kalau di tempat media sepertinya sedikit kelihatan, saudara. Dan saya melihat ada si Vina itu didudukkan bertiga dengan orang ini, rombongan ini. Dia dicepet di tengah, saudara. Dicepet di tengah sama cowok, di tengahnya itu sepertinya Vina. Dan itu dibawa ke suatu tempat dan katanya dibuang, tapi itu sudah diperkosa, saudara. Sudah diperkosa dan segala macam. Kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eki saat ini masih banyak menjadi sorotan masyarakat. Terbaru, foto-foto yang diduga hasil tangkapan layar CCTV di sekitar Jalan Layang Talun, Kabupaten Cirebon, yakni TKP pembuangan mayat Vina dan Eki tahun 2016 silam, viral di media sosial, saudara. Viral, kelihatan, saudara. Saya nggak tahu itu siapa yang merekam itu siapa dan mengeluarkan di media itu siapa. Persis, saudara, persis banget, persis banget.
Jadi terlihat sekali bahwa itu korbannya kelihatan, korbannya itu didudukkan bertiga dengan orang, habis itu terus dibawa kemana, saya nggak tahu kelanjutan daripada itu. Foto-foto CCTV TKP Jalan Layang Talun ini diunggah oleh TikTok, oleh akun TikTok Anonymous ya, Anonymous saudara. Pada Jumat tanggal 2 Juni 2024, kemarin saudara, ya kan ada 2 hari yang lalu. Dalam unggahannya, Anonymous hanya menulis caption berupa sejumlah tagar, yaitu adalah your anonym news, terus ada juga tagar dari Up Vina, AND Eki, dan ada juga tagar dari anonimusnisme, ya kan, anonimusme. Ini ungkapan-ungkapan saudara, kayaknya dia ini mungkin itu mungkin dari anonimis ini ya, dari orang yang tidak kita tahu nih saudara. Jadi anonymous ya, yang itu mengungkap sebenarnya dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia ungkap aja saudara gambar-gambarnya. Bisa juga dari itulah, itu dia dapatnya dari mana? Ya kan si anonymous ini, kita nggak tahu. Serta terdapat keterangan foto antara September sampai Januari 2016 yang diduga CCTV tersebut diambil pada September hingga Januari 2016. Foto-foto CCTV itu bernuansa hitam putih dan tampak jelas rekaman sekelompok pria tengah mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Layang Talun, saudara. Mereka tampak berboncengan satu dengan yang lainnya. Selain itu, tampak pula aktivitas sejumlah pria dengan motor mereka di sekitar jalan diduga kuat merupakan Jalan Layang Talun. Itu TKP pembuangan Vina dan Eki terlihat dianiaya oleh Peggy dan kawan-kawannya. Lah ini masa, tapi Peggy-nya itu Peggy yang mana gitu loh. Ya kan setelah dianiaya oleh Peggy ini kan setelahnya saudara, itu informasi ini di belakangnya, tapi waktu gambarnya itu kan tidak ada Peggy kan, karena itu adalah merupakan sebuah ungkapan aja, dan ada korbannya yaitu adalah Vina yang dibonceng bertiga. Mengenai beredarnya CCTV itu, Titin Parlianti, kuasa hukum dari Caka Tatal, yang merupakan salah seorang tersangka pembunuh Vina dan Eki, mengatakan bahwa CCTV itu tidak pernah dihadirkan pada saat persidangan. Jadi saat itu polisi mengaku CCTV yang ada kurang bercahaya alias gelap, saudara. Lah, ini kan lucu. Jadi waktu saat persidangan, polisi juga bilang katanya itu buram. Tapi ini ada yang jelas, saudara. Sekarang ini muncul yang jelas, sepertinya jelas ya. Dan inilah seharusnya bisa diungkap lagi. Seharusnya kepolisian mengungkap dari awal dulu, saudara. Mengungkap dari awal siapa-siapa yang terlibat. Apakah benar ya kan yang sekarang ini mendekam di tahanan itu adalah orang-orang yang melakukan penyiksaan terhadap Vina Cirebon. Kami selaku kuasa hukum sempat menanyakan masalah CCTV karena terkonfirmasi di situ ada 5 atau 7 CCTV sejak Jalan Perjuangan sampai dengan flyover Talun ya. Itu kata Titin. Titin juga melihat juga berarti saudara, melihat rekamannya. Dan itu terlihat jelas saudara, terlihat jelas, saya juga melihatnya jelas ya. Ada seorang wanita yang dia seperti dibonceng 3, dan itu adalah si Vina. Kelihatan banget di sini ya, kelihatan banget. Sebentar. Salah satu saksi dari anggota kepolisian mengatakan CCTV tidak bisa dilihat karena gelap. Saksi lain mengatakan tidak bisa dibuka karena anggota Polres Cirebon tidak punya ahli yang bisa membuka CCTV. Itu sambung si Parlianti. Tapi sekarang kok bisa gitu loh, ya kan?
Setelah 8 tahun berlalu, saat ini CCTV itu muncul, saudara. CCTV itu muncul. Namun belum dapat dikonfirmasi apakah CCTV tersebut merupakan rekaman yang sebenarnya atau hasil rekayasa oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya kan, itu benar atau rekayasa, kita belum tahu kebenarannya, saudara. Ini sebentar. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dapat diselesaikan secara tuntas pasca film layar lebar dengan judul Vina 7 hari menjadi viral. Polda Jabar kembali mengusut kasus itu setelah 8 tahun berlalu. Polisi bergerak cepat dan telah menetapkan salah satu DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon yang bernama adalah Peggy Setiawan alias Peron. Namun muncul kecurigaan, ya kan, muncul kecurigaan publik bahwa Peggy bukanlah pelaku sebenarnya yang membunuh Vina dan Eki. Kini publik masih menunggu pihak kepolisian membuka seterang-terangnya kasus tersebut. Ya kita lihat aja, saudara ya. Tapi berita-berita ini banyak. Nanti sebentar saya akan berikan juga ini. Ini mengenai berita juga ya. Jadi heboh CCTV ini kelihatan sekali nih, ya kan, rame-rame, saudara, rame-rame. Sebentar. Ini muncul ya, ini adalah iklan-iklan ini banyak ya. Iklan-iklan itu banyak bermunculan ini, sebentar. Saya balikin dulu deh ya kan, supaya kita tidak rancu nih. Ya, kalau saya melihat di sini ya, ini saya akan hilangkan dulu ya kan, saya akan bikin ini supaya jelas ya buat saudara-saudara kita yang melihat ini supaya jelas. Dan buat saudara-saudara saya ingin bergabung, ingin memberikan informasi mengenai Vina dan Eki, silakan ya, silakan masuk. Saya akan berikan dulu ini. Ini adalah diduga ini. Kalau yang tadi gambarnya kan numpuk-numpuk nih. Aduh, masih ya ini. Oke. Jadi kasus pembunuhan apa ini? Sebentar. Ini kenapa sih bisa begini ya? Tadi padahal bagus ya, ini sebentar. Ini banyak iklan, saudara. Banyak iklan ya, sebentar. Iklan yang menumpuk-numpuk ini. Ini bisa begini nih iklan di sini nih, sebentar ya. Gimana sih caranya ini? Iklan itu bisa ketumpuk di tulisan ya. Ini padahal berita hari ini, saudara, tanggal 3 Juni 2024 nih. Tapi sebentar saya akan hilangkan dulu nih, ya kan, tulisan-tulisan ini bagaimana nih, sebentar ya. Saya mau buka dulu supaya kita bisa hapus ya tulisan-tulisan ini. Soalnya tulisan ini ngikutin terus nih. Ini kan sepertinya, loh ini tulisan ini ya. Gimana sih caranya ya? Sebentar. Ya, nah ini hilang ya, yang itu ya. Ini saudara, ini adalah mengenai heboh foto diduga rekaman CCTV pembunuhan Vina Cirebon beredar. Begini penjelasan para ahli, saudara. Ini penjelasan ahlinya. Kalau tadi saya mengungkap adalah mengenai mereka-mereka yang di jalan layang, yang di jalan layang itu ya. Ini sebentar saya skip dulu nih. Ya. Ya. Ketika kejadian 8 tahun lalu, ya kan, saya pikir tidak ada DVR atau digital video recording atau alat rekam CCTV yang bisa bertahan sampai 8 tahun, maksimal 30 hingga 60 hari. Kalau kapasitas memori besar, ya kan, dia akan otomatis terhapus. Ini saudara, ini sepertinya sudah kelewat ya sebentar. Ini kayaknya halaman yang kedua ya, benar kan?
Kita lihat dari halaman yang ke-1 dulu ya. Dari halaman yang ke-1 ini. Ini halaman ke-1 ya kan. Kita pengen dengar daripada para ahli nih. Jadi kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan pacarnya Eki di Cirebon masih menjadi sorotan publik. Terlebih beredar foto berupa tangkapan layar atau screenshot rekaman CCTV yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan Vina. Dalam foto tangkapan layar dugaan kasus pembunuhan Vina Cirebon kasus 8 tahun lalu yang beredar, tertera watermark atau keterangan September sampai Januari yang tadi ya. Foto tangkapan layar yang diunggah melalui TikTok yang tadi ya, Anonymous, memperlihatkan segerombolan laki-laki yang menaiki motor dan saling berboncengan di sekitar jalan layang ini sedikit ya, ini yang tadi. Terus bahkan salah satu foto memperlihatkan seorang laki-laki yang memegang diduga kayak balok. Lah ini saudara, ada baloknya segala macam itu. Jadi bahkan salah satu foto memperlihatkan seorang laki-laki yang memegang diduga kayak balok yang berukuran besar, saudara. Itu yang memukul si Eki ya, memukul Eki dan memukul Vina. Namun terkait viralnya foto tangkapan layar itu belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian. Belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian. Jadi menanggapi viralnya tangkapan layar CCTV kasus Vina, ahli digital forensik Pratama Persada angkat bicara. Lantas ia pun meragukan keaslian rekaman CCTV tersebut, saudara. Ya, ini adalah seorang ahli digital justru meragukan keaslian daripada CCTV tersebut. Terlihat sih memang jelas ya. Saya juga bingung juga mengapa kok bisa menjadi jelas gitu loh. Jadi menurut sebentar. Ini kumat lagi nih, tadi udah hilang ya, sebentar, saudara, saya mau hilangkan dulu nih. Saya mau hilangkan dulu ini yang mengganggu ini. Ya ini. Ini ya, oh my God, ya kan. Ini nih, biar hilang dulu nih. Ya kan, nah ini. Walah, nggak bisa malahan ya. Ini nih, hilang ya. Sebentar ya, saya mau hapus dulu deh yang ini deh. Karena kita lihat dulu deh, saudara ya. Jadi ini kita hapus dulu. Pengen kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Saya mau ambil lagi tuh gambar yang tadi ya. Sebentar ya. Sabar nih, saudara. Saya mau ambil gambar yang tadi. Ini rekaman ya, CCTV ini. Saya mau ambil dulu. Moga-moga rekaman ini bisa terlihat dengan jelas ya. Rekaman ini. Semoga bisa kelihatan dengan jelas. Ini saya mau hapus-hapusin dulu, ya kan. Ini baru saya ambil di sini ya, coba kita lihat ya. Kita lihat ini. Heboh ya, heboh rekaman ini. Nah ini heboh yang diduga rekaman nih. Ya ini yang tadi ya. Coba saya mau ambil yang kedua ini. Yang pertama tadi sudah, ya kan, kita ambil yang kedua. Terus apa isinya kita pengen lihat ya. Jadi menurut Pratama, perangkat untuk penyimpanan rekaman CCTV tidak ada yang bertahan lama loh. Tapi kok bisa bertahan 8 tahun ya? Jadi ketika kejadian 8 tahun lalu, saya pikir tidak ada DVR atau digital video record atau alat perekam CCTV yang bisa bertahan sampai 8 tahun, maksimal 30 sampai 60 hari kalau kapasitas memorinya besar. Dia akan otomatis terhapus. Itu jelas Pratama Persada dilansir akun YouTube TV One News. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 3 Juni 2024. Ini baru, saudara. Ini baru ya. Pratama menilai apabila pada saat penanganan kasus tahun 2016 silam, aparat penegak hukum berhasil mengamankan rekaman CCTV, pasti sebentar, ya kan?
Lah ini CCTV, rekaman CCTV bisa dilakukan analisa ya. Itu kalau misalkan bisa benar-benar merekam pada saat itu 2016, itu akan bisa merekam atau bisa melakukan analisa dengan bantuan teknologi. Kecuali kalau misalnya aparat penegak hukum berhasil mengambil CCTV, melakukan cloning, ya kan, filenya, bisa saja. Nah, sekarang bisa kalau mau kita analisa. Kalau misalnya gelap, kita bisa terangkan. Kalau suaranya tidak kedengaran, kita bisa exchange, tingkatkan suaranya. Banyak teknologi yang bisa kita lakukan kalau misalnya file aslinya ada. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk jangan langsung percaya mengenai informasi yang beredar di media sosial lantaran banyaknya teknologi-teknologi yang berkembang di zaman sekarang. Ya kan? Sebab menurut Pratama, untuk mengetahui keaslian dari foto rekaman CCTV, dugaan kasus Vina yang beredar, harus memiliki data secara fisik, bukan hanya dari tangkapan layar. Bukan hanya dari tangkapan layar. Kita lihat yang ketiga dulu ya, yang ketiga ini. Ini mumpung kelihatan nih saudara, ini mumpung kelihatan semua nih tadi terhapus nggak kelihatan nih. Kita harus mempunyai secara fisik datanya supaya kita bisa memeriksa metadatanya itu benar-benar sah atau tidak. Karena di metadatanya itu nanti akan ada informasi tanggal pembuatan, terus perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan video, dan lain-lainnya itu tegas daripada Pratama. Sebelumnya kuasa hukum 5 terpidana yakni adalah Yogi Nainggolan mengatakan pihaknya sempat mempertanyakan rekaman CCTV yang tidak dihadirkan di persidangan. Jadi waktu tahun 2016 tidak ada rekaman, saudara, kata polisi katanya tidak bisa atau mungkin tidak jelas ya.